Bab 1104, Setengah Kaisar. Hebatkah? Warrior yang menoleh dan melihat bayangan hitam datang dari ujung langit. Tak lama kemudian, seorang pria berjubah hitam muncul di lapangan. Di dada pria itu, disulam karakter Mo kecil. Dimas Mo. Clara Xiao berjalan ke arah warrior yang dan berkata dengan lembut. Dengan lambaian tangan kanan warrior yang, 10 pupet pendekar suci muncul di lapangan, dan 10 pupet pendekar suci mengepung Clara Xiao dan Winaqian yang terluka parah. Warrior yang memandang Clara Xiao dan berkata, kendalikan wanita ini dan bunuh dia jika perlu. Clara Xiao sedikit mengangguk, lalu mengeluarkan pisau dan meletakkannya di leher Winaqian. Pisau itu menusuk satu titik, dan darahnya tiba-tiba meluap. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan bahwa Clara Xiao tidak akan berani membunuh Winaqian. Warrior yang melihat tubuhnya sendiri. Pada saat ini, tubuhnya telah pulih 6 atau 7 poin di bawah perbaikan energi ungu kosmik, artinya, kekuatan tempurnya telah pulih banyak saat ini. Dimas Mo melirik warrior yang dan berkata, ini pertama kali seseorang berani merampok wanita dari aku Dimas Mo. Harus aku katakan, kamu sangat berani. Kamu hanya tidak tahu. Dimas Mo mengatakan ini, dan suara itu tiba-tiba berhenti. Karena warrior yang di bawah tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian, sebuah pedang menebas ke arahnya. Dimas Mo tidak menyangka bahwa warrior yang akan tiba-tiba bergerak, wajahnya berubah muram dalam sekejap, dengan gerakan pergelangan tangannya, sebuah pedang muncul di tangannya, dan kemudian dia menebas ke arah pedang warrior yang dentang. Suara bentrokan besi yang tajam bergema di lapangan, dan kemudian, di bawah kekuatan warrior yang kuat, Dimas Mo langsung disetrum ke belakang dan mundur, tetapi pada saat ini warrior yang seperti belatung yang mengerogoti tulang, langsung menekan, datang ke depan Dimas Mo, dan kemudian menusuk ke depan dengan pedang panjang di tangannya. Wajah Dimas Mo berubah, yang ahli akan tahu apakah dia punya keahlian atau tidak ketika menyerang. Tidak berani lengah sedikit pun, energi hitam di tubuhnya mengalir deras ke pedang panjang, lalu menusuk dengan keras. Dentang. Suara retakan renyah bergema di lapangan, dan pedang di tangan Dimas Mo hancur, wajah Dimas Mo berubah drastis, dan pada saat ini, pedang di tangan warrior yang menusuk dadanya. Bang! Dengan suara teredam, Dimas Mo mundur hampir 1000 kaki ke belakang, memperlihatkan perisai emas di dadanya. Sebelum Dimas Mo pulih, warrior yang muncul di depannya lagi, dan kemudian, sinar dingin melintas, dan sebilah pedang menyikat tenggorokannya. Pupil Dimas Mo menyusut dengan hebat, tenggorokannya tidak dilindungi oleh perisai pelindung, mana berani dia disikat oleh pedang ini. Saat ini, tubuhnya membungkuk ke belakang seolah-olah patah, menghindari pedang fatal itu. Namun, warrior yang sepertinya tahu bahwa dia akan melakukan ini. Setelah pedangnya jatuh, warrior yang menendang kaki Dimas Mo. Klik. Suara patah tulang terdengar di lapangan, dan kemudian, Dimas Mo terbang terbalik, tapi detik berikutnya, warrior yang langsung muncul di depannya, dan kemudian berlari lagi dengan pedang di kedua tangan. Tusukan ini sangat cepat, dan warrior yang berubah menjadi titik cahaya. Bang! Sebuah ledakan terdengar di lapangan, dan warrior yang mundur ratusan kaki ke belakang. Di kejauhan, Qina Feng muncul di depan Dimas Mo entah sejak kapan. Warrior yang menarikan niat pedang di tangannya dan tiba-tiba, bunga pedang melintas di sekelilingnya. Qina Feng hendak berbicara, tetapi warrior yang memandang Clara Xiao dan berkata, potong juga lengannya yang lain. Tanpa ragu, Clara Xiao mengangkat pisau dan menjatuhkan pisau,
dan lengan Winakian yang lain segera terpisah dari tubuhnya, dengan darah seperti kolom. Namun, Winakian tidak pernah berubah wajahnya. Melihat adegan ini, wajah Qina Feng langsung berubah muram, dan berkata, bahkan jika Bendico Xiao datang sendiri, kamu pasti akan mati. Warrior yang menatap langsung ke arah Qina Feng dan berkata, buka formasi pengirim dan lepaskan Clara. Aku mau lihat siapa yang berani. Pada saat ini, Dimas Mo di belakang Qina Feng tiba-tiba keluar. Dia mengeluarkan jimat dan menghancurkannya, lalu menatap Warrior Yang, dan berkata dengan mengerikan, tidak peduli siapa kamu, diam. Warrior yang langsung menyela kata-kata Dimas Mo, mengatakan, jika aku jadi kamu dan aku kalah, aku akan mati dalam pertempuran atau bertarung saja atau tutup mulut, jangan bertingkah seperti wanita dan bermain dengan kata-kata. Selain itu, jangan keluarkan latar belakang kamu jika kamu kalah, itu hanya akan membuat kamu terlihat tidak kompeten. Jika kamu memiliki kemampuan, kita duel satu sama lain, berani tidak? Wajah Dimas Mo sangat jelek. Pada saat ini, Qina Feng tiba-tiba berkata, Warrior Yang, kamu sangat cakap dan berani, tetapi apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Singgung Sekte Senba dan keluarga Mo, jangan katakan perguruan rusa putih hari ini, bahkan perguruan rusa putih yang sempurna pun tidak bisa melindungimu. Bukan hanya kamu, tapi kamu juga akan melibatkan puluhan ribu murid perguruan rusa putih. Mengerti? Warrior yang terkekeh dan berkata, aku mengerti apa yang kamu katakan. Tapi, menurut kamu apa yang harus aku lakukan? Sekte Senba kamu ingin sepenuhnya menyegel ingatan istri aku, dan memberikannya kepada orang lain, dan kemudian membawa apa yang disebut keuntungan bagi Sekte Senba kamu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Jaga situasi secara keseluruhan, tinggalkan dia sendiri, dan penuhi keinginan Sekte Senba kamu. Berbicara tentang ini, wajah Warrior yang berubah mengerikan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan aku tidak ingin mengkhawatirkan masa depan. Aku hanya tahu bahwa siapapun yang berani menyentuhnya sekarang, aku akan membunuh siapapun. Di samping, Clara Xiao menatap lurus ke arah Warrior Yang, tangannya mengepalkan pisau dengan gemetar. Benarkah? Keluarga Mo aku ingin mencobanya. Saat itu, orang tua berjubah abu-abu muncul entah dari mana. Setengah kaisar. Januar Mo. Qina Feng melirik orang tua berjubah abu-abu dan berkata. Orang tua bernama Januar Mo mengangguk sedikit kepada Qina Feng, lalu memandang Dimas Mo yang ada di samping. Dimas Mo buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat dan hendak berbicara. Pada saat ini, Januar Mo tiba-tiba menamparkan wajah Dimas Mo dan Dimas Mo menyemburkan seteguk darah, dan kemudian seluruh tubuhnya terbang keluar. Tapi detik berikutnya, Dimas Mo terbang kembali ke Januar Mo dengan aneh. Paman kedua. Dimas Mo benar-benar terpana. Januar Mo menatap Dimas Mo dengan dingin dan berkata, tahukah kamu apa itu memalukan? Tahukah kamu apa itu ketidakmampuan? Tahukah kamu apa itu rasa malu? Kamu adalah orang pertama yang menggunakan jimat transmisi suara untuk meminta bantuan dan lawan hanya setengah suci. Jika cerita ini menyebar, bukankah itu akan membuat ketiga keluarga lainnya menertawakan keluarga Mo kita? Selain itu, jika itu adalah kakak sepupumu, dia tidak akan meminta bantuan, dia akan melawan-lawan hingga mati. Bahkan jika dia terbunuh dalam pertempuran, dia tidak akan meminta bantuan. Orang keluarga Mo, kamu bisa kalah, kamu bisa mati, tetapi kamu tidak bisa kehilangan muka. Tubuh Dimas Mo sedikit gemetar, dan dia dengan cepat berlutut di udara, berkata, Dimas salah.
Januar Mo mendengus dingin, lalu menatap Qina Feng di sampingnya, dan berkata, "Ketua Sekte Feng, pria ini dan wanita itu harus mati. Terutama wanita itu, jika dia tidak mati, Sekte Senba kamu memaksa istri orang lain untuk menikah, dan jika berita tentang anak-anak keluarga Mo aku menikahi istri orang lain menyebar, keluarga Mo aku tidak bisa menyelamatkan gengsi, dan reputasi Sekte Senba kamu mungkin juga akan anjlok." Wajah Qina Feng masam, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Januar Mo. Artinya pihak lain ingin dia mengabaikan nyawa Wina Qian. Dia adalah setengah kaisar. Wina Qian setengah kaisar. Bagaimana dia bisa rela menyerahkan seorang setengah kaisar? Dan Wina Qian dibesarkan olehnya, dan dialah yang akan mengambil alih Sekte Senba setelah dia pergi di masa depan. Meminta dia menyerahkan Wina Qian, dia tidak terima. Sepertinya tahu apa yang sedang dipikirkan Qina Feng, Januar Mo berkata lagi, "Ketua Sekte Feng, memang agak memalukan untuk memintamu mengabaikan nyawa wakil ketua Sekte Qian. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa jika orang ini membawa wakil ketua Sekte Qian kamu, apakah kamu pernah membayangkan bagaimana keadaan Sekte Senba pada waktu itu?" Kekuatan berlian yang bermartabat disergap dan dibunuh oleh setengah suci, dan seorang wakil ketua sekte ditangkap. Sekte Senba kamu akan menjadi bahan tertawaan seluruh senzu di daratan tengah. Mata Qina Feng sedikit menyipit, dan tangannya perlahan mengepal. Seperti yang Januar Mo katakan, jika warrior yang benar-benar membawa Wina Qian pergi, reputasi Sekte Senba benar-benar hilang. Kekuatan berlian yang bermartabat dibunuh oleh setengah suci, dan setengah kaisar wakil ketua sekte yang bermartabat ditangkap. Memikirkan jenis opini publik di masa depan, Qina Feng secara bertahap memiliki niat membunuh di matanya. Melihat adegan ini, Januar Mo berkata lagi, "Ketua Sekte Feng, masalah ini disebabkan oleh orang-orang keluarga Mo aku. Bagaimana kalau begini saja? Setelah membunuh dua orang ini, nadi spiritual milik Dimas di rank marsial akan diberikan kepada Sekte Senba, sebagai permintaan maaf dari keluarga Mo aku. Bagaimana?" Alasan mengapa dia tidak sabar untuk membunuh warrior yang, seperti yang dia katakan, tentu saja demi ketenaran dan martabat keluarga Mo. Untuk keluarga, martabat dan ketenaran adalah yang utama. Tapi dia tahu bahwa jika dia ingin membunuh orang di wilayah Sekte Senba ini, dia harus mendapatkan persetujuan Qina Feng. Jika dia tidak setuju, tidak ada gunanya datang dua setengah kaisar lagi. Setiap kekuatan berlian memiliki formasi hebatnya sendiri untuk melindungi sekte. Sekali formasi ini diaktifkan, jangankan setengah kaisar, bahkan pendekar kaisar bisa tumbang. Adapun nadi spiritual, tidak ada kekurangan dari keluarga Mo. Mendengar kata-kata Januar Mo, mata Qina Feng sedikit berkedut dan berkata, "Benarkah?" "Tentu saja," kata Januar Mo. Qina Feng memejamkan matanya sedikit. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya untuk melihat warrior yang dan berkata, "Lepaskan dia. Aku mengizinkan kalian berdua untuk bunuh diri. Kalau tidak, jika kami mengambil tindakan, kalian berdua pasti akan roh binasa." Warrior yang mengabaikan Qina Feng, dia berjalan di depan Clara Xiao, memandang Clara Xiao, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu takut?" Clara Xiao menggelengkan kepalanya sedikit. Warrior yang mengulurkan tangan dan membelai pipi Clara Xiao dengan ringan, "Aku juga tidak takut." Mengatakan itu, warrior yang melambaikan tangan kanannya, dan cahaya pedang melesat keluar, sementara kepala Wina Qian terbang keluar. Kemudian, warrior yang menoleh untuk melihat Qina Feng dan Januar Mo, dan berkata dengan kejam, "Setengah kaisar. Hebat ya."
Setelah kata-kata itu jatuh, niat membunuh alam ketiadaan dan jiwa pedang alam ketiadaan keluar dari tubuh warrior Yang, dan detik berikutnya, kedua konsepsi niat ini tiba-tiba mulai memadat. Setelah beberapa saat, klik. Ruang dalam radius puluhan ribu mil langsung retak. Bersambung.